Blang Padang, siapa punya? Dari dahulu sampai saat ini, penjahat itu bernama Jakarta. Lihatlah saja berita saat ini, pusaka Aceh hendak dikuasainya. Contoh Baitul Asy di Arab Saudi, dulu mereka bilang milik Indonesia. Tidak peduli protes yang bertubi-tubi, yang penting harta Aceh milik mereka. Setelah diprotes berkali-kali, akhirnya Jakarta menyerah juga. Bila tidak ada yang bereaksi, aset Aceh lainnya dirampas juga. Kini bukti lainnya di pusat negeri, sebuah lapangan di Kota Banda tiba-tiba menjadi milik TNI. Gubernur Aceh pun tidak berdaya. Meskipun gubernur orang Aceh sendiri, ternyata itu tidak ada makna. Sama seperti MOU Helsinki, terbukti itu iklan lamteh kedua. Kembali kepada Blang Padang tadi, di situ ada pesawat Dakota, replika burung besi menjadi saksi, modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun kemudian apa yang terjadi? Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah dialami berbagai generasi, mengapa kita seperti amnesia? Berikut ini ada bukti lagi, emas yang ada di Monas sana, itu sumbangan Markham Al-Asy, tapi beliau akhirnya juga dipenjara. Kalau diingat-ingat menyesal dalam hati. Mengapa Aceh dulu membantu Indonesia? Dari zaman Soekarno hingga Jokowi, mereka itu adalah Indonesia Jawa. Konflik Aceh bermula dari ayah Megawati, pendiri Indonesia, Soekarno namanya. Bajingan itu dibenci sampai dia mati karena menipu Aceh, rakyat semua. Oleh karena itu mohon dimaklumi, ramai orang Aceh dendam karenanya. Setiap berpolitik dengan si Pai, ingat masa lalu menjadi trauma. Ketahuilah bahwa Jakarta itu tirani karena penguasanya karakter tentara. Tidak mungkin Indonesia berdemokrasi, militer dan sipilnya mayoritas Jawa. Bukti apa lagi yang mesti saya beri? Pengalaman sejarah membuktikannya bahwa Jakarta itu seperti pencuri. Mereka berbuat dengan segala cara. Tujuannya satu, Aceh selalu disakiti melalui politik manuver tentara. Begitu juga masalah regulasi, semua izin investasi melalui Jakarta. Wahai gubernur dan kaki tangan si Pai, apa kabar kalian semua di sana? Kudengar kalian senang sekali hidup kaya raya dari dana APBA. Anggota legislatif dapat dana aspirasi, eksekutifnya menikmati dana doka. Tapi rezeki itu tidak diberkati. Buktinya gubernur masuk penjara. Kudengar berita dan informasi, mungkin benar mungkin juga dusta. Benarkah kalian berkonflik sendiri? Benarkah intelijen yang mengadu domba? Skenario itu memang perlu konfirmasi. Tapi bila itu memanglah nyata, kalian seperti anak-anak yang berkelahi karena tidak dibagi uang yang sama. Ucapan kalian dulu sangat kami ingati, bahkan menjadi viral di alam maya. Saat kampanye dulu kalian berjanji musuh bersama kita adalah Jakarta. Tapi sayang ini apa yang terjadi? Rakyat membaca di sejumlah media. Dengan Jakarta bagai sahabat sejati, kalian jadikan rujukan seperti ulama. Kini timbul pertanyaan dari hati ini. Masih adakah tekad melawan Jakarta? Mohon dijawab dengan nurani. Salamku dari Swedia buat kalian semua.